Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bikin cemilan dari olahan pisang. Ini namanya pisang lilit. Cara bikinnya sangat gampang dan rasanya beneran enak banget. Mau tahu cara bikinnya? Ikutin videonya sampai selesai ya. Oke teman-teman, di sini saya akan unboxing dulu ya produk dari Goto Living. Dari segi pengemasan ini rapi dan pastinya aman ya saat proses pengiriman. Dan kali ini saya akan kenalkan dulu sama teman-teman semuanya produk Goto Living, yaitu Goto Kitchen Knife Onyx Set. Nah, Goto Living ini merupakan official store di seluruh marketplace mulai dari Shopee, Tokopedia, Blibli, JD.id, Bukalapak, dan Lazada. Yuk langsung aja kita buka. Wah, pisaunya keren-keren ya. Spesifikasi produknya terbuat dari material stainless steel plus PP. Satu set ini ada 6 piece terdiri dari 5 jenis pisau, yaitu chef knife, bread knife, dan cleaver knife, multi-purpose cutter, paring knife, dan 1 pillar. Keunggulan produk ini terbuat dari stainless berkualitas aman dan tahan karat, dan ketajaman yang baik untuk penggunaan sehari-hari. Memiliki 5 pisau dengan tambahan pillar serbaguna untuk memasak. Gagang pisau terbuat dari bahan kuat dan nyaman digenggam. Dilengkapi desain coating marble hitam semakin elegan dan premium. Nah, kalau seandainya teman-teman mau nanya nih, apa aja yang didapat jika membeli produk ini, yaitu 1 chef knife, 1 bread knife, 1 cleaver knife, 1 multi-purpose cutter, 1 paring knife, dan 1 keramik pillar. Nah, ini 1 pillar atau alat pengupas, teman-teman bisa lihat ya, keren banget, ini juga tajam ya. Produk Goto yang satu ini wajib banget teman-teman beli, jadi buruan aja ya. Dan cara pembeliannya gampang banget. Kunjungi toko Goto Living di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, JD.id, Bukalapak, dan Lazada. Tinggal cari Goto Kitchen Knife Onyx Set dan lanjutkan ke proses pembayaran. Dan untuk link pembeliannya nanti saya akan cantumkan di description box ya. Nah, di sini saya akan kupas buah pir ya teman-teman menggunakan pillar. Ayo kita cobain. Wah, ini tuh beneran tajam banget, bersih saat kita kupas ya. Nah, jadi nggak perlu menggunakan pisau lagi, cukup menggunakan pilar aja ya. Oke, selanjutnya kita akan kupas pisang. Saya gunakan juga produk dari Goto Kitchen Knife Onyx Set. Dan untuk jenis pisangnya, saya gunakan pisang kepok yang udah matang banget. Teman-teman juga boleh menggunakan pisang jenis apa aja ya, yang penting matang. Jadi buat bunda-bunda di rumah, silahkan deh langsung aja beli produk yang satu ini. Jadi sangat membantu banget ya saat kita memasak di dapur. Nah, kalau pisangnya udah dikupas semua, pisaunya saya ganti dengan yang agak panjang ya, yaitu multi-purpose cutter. Langsung aja deh kita akan potong-potong kecil pisangnya. Ini pesannya beneran recommended banget ya teman-teman untuk dibeli, soalnya tajam banget. Dan gagang pisaunya pun enak saat dipakai ya, atau saat digenggam. Setelah pisangnya dipotong-potong kecil, sekarang kita akan lumatkan. Saya gunakan gelas ya teman-teman untuk melumatkannya, boleh menggunakan garpu. Oke, kalau udah, sekarang tinggal kita masak. Siapkan panci atau pan. Kita panaskan, lalu kita masukin semua pisangnya. Nah, di sini saya akan tambahkan gula pasir ya teman-teman. Jadi untuk jumlahnya sesuaikan selera teman-teman. Saya gunakan 4 sendok makan. Lalu kita aduk-aduk. Campur rata. Biar rasanya makin enak, saya tambahkan 60 gram keju parut atau sesuaikan selera. Kalau nggak suka keju, boleh di skip ya kejunya. Di sini saya menambahkan keju karena itu menambah rasanya dari pisang ya teman-teman. Jadi ini enak banget. Tambahkan juga setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu kita campur kembali ya. Nah, di sini saya juga menambahkan susu kental manis kurang lebih 1-2 saset. Saya gunakan 2 saset ya, biar rasanya makin enak.
Dan tambahkan juga margarin, saya gunakan 2 sendok makan ya. Nah, lalu kita campur rata kembali dan kita masak sampai tanak. Kalau tekstur pisangnya udah kayak gini, ini udah mateng ya. Kita matikan api kompornya dan sisihkan. Selanjutnya akan kita bikin untuk bahan kulit A. Siapkan wadah, masukin 100 gram tepung terigu protein sedang. Sebaiknya kita ayak biar nggak ada tepung yang bergerindil. Bahkan 80 gram margarin. Kalau seandainya masih padat ya teman-teman, boleh lagi ditambahin margarin sedikit-sedikit. Campur rata, kita akan aduk kayak gini. Kalau udah susah ngaduknya kayak gini, langsung aja kita akan ulen menggunakan tangan. Nah, kalau udah tercampur kayak gini, ini akan kita sisihkan, kita salin ke wadah yang lain. Lalu kita tutup ya teman-teman, adonannya nggak kering. Selanjutnya kita bikin untuk bahan kulit B. Kita siapkan wadah, masukin 100 gram tepung terigu protein sedang, diayak dulu. ...20 gram margarin dan 1 sendok teh ragi instan, dan tambahkan juga 50 ml air biasa. Lalu semua bahan kita campur. Ini akan saya lanjut ulen menggunakan tangan ya. Kita aduk sampai benar-benar kalis. Kalau udah kalis kayak gini, akan kita pindah ke alas kerja. Nah, kita ambil semua bahan kulitnya. Lalu kita siapkan untuk bahan kulit B dulu ya. Kita bagi menjadi 6 bagian. Jadi masing-masing adonan kurang lebih beratnya 32 gram ya teman-teman. Untuk bahan kulit A, kita bagi juga menjadi 6 bagian. Beratnya sama di masing-masing adonan 32 gram. Nah, setelah itu kita ambil bahan kulit B, kita pipihkan kayak gini ya. Teman-teman bisa lihat di video. Lalu ambil bahan kulit A, kita bulatkan sedikit, lalu kita tutup. Kita kunci ya di bagian ujungnya. Setelah itu kita rounding sebentar. Nah, kalau udah, kita celupkan ke dalam minyak biar nanti bisa lentur ya teman-teman adonannya, dan gampang untuk menggilasnya atau memipihkannya. Nah, lakukan hal yang sama sampai selesai. Oke, sekarang kita ambil satu adonan, lalu kita pipihkan. Kita tekan-tekan dulu sebelum dipipihkan ya, biar nanti nggak gampang robek kulitnya. Dan kita gilas kayak gini, gilas memanjang. Kalau seandainya lengket, teman-teman bisa taburi sedikit tepung ya. Nah, kalau udah kita lipat ke bagian dalamnya kayak gini untuk sisi pinggir-pinggirannya ya. Nah, setelah itu kita lipat sekali lagi.
Dan ini akan kita gilas. Boleh ditaburi sedikit tepung biar nanti nggak robek. Lalu kita tekan-tekan lagi, setelah itu kita gilas pelan-pelan aja. Nah, kalau udah panjang lagi kayak gini dan tipis, kita lipat dua dulu, setelah itu kita lipat sekali lagi. Nah, kayak gini teman-teman. Setelah itu akan kita gilas kembali. Oke, kalau udah tipis, sekarang kita akan bagi dua. Nah, untuk yang satunya kita sisihkan dan ini kita gilas kembali. Dan bagian pinggirannya akan kita rapikan. Lalu kita isi dengan isian pisang yang udah kita bikin sebelumnya. Di sini saya bikin agak banyak ya. Nah, setelah itu kita akan gulung ke bagian dalam. Bisa dirapikan juga sedikit. Lalu kita potong-potong, jangan sampai putus. Boleh menggunakan pisau juga ya teman-teman. Kalau udah, tinggal kita gulung sampai ke ujungnya. Nah, kalau seandainya nggak lengket, boleh ditambahin sedikit minyak ya di bagian ujungnya. Nah, setelah itu tinggal kita susun di dalam loyang yang dialas dengan kertas roti. Lakukan sampai selesai ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan tambahkan 1 kuning telur dan sedikit pewarna kuning tua ya, untuk olesan di bagian atasnya, biar nanti warnanya bagus ya teman-teman. Nah, kalau udah dioles semuanya, tinggal kita tambahin topping. Saya gunakan keju parut. Boleh menggunakan meses juga atau sesuaikan selera teman-teman ya. Kalau udah ditambahin topping semuanya, ini siap untuk kita panggang. Kita panaskan dulu 10 menit ovennya. Setelah itu kita panggang di suhu 170 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 30 menit. Nah, kalau udah matang setelah 30 menit, selagi panas oles juga dengan sedikit margarin. Jadi ini opsional. Kalau nggak dioles juga nggak apa-apa ya. Biar tampilannya lebih menarik saat dijual, ini kita tambahkan kertas roti ya di bagian bawahnya. Dan kita tinggal susun di dalam mika ya teman-teman. Dan untuk ukuran mika, sesuaikan aja dengan besar kecil kue yang kita bikin ya. Masya Allah, ini hasilnya cantik banget ya teman-teman. Menarik banget dari segi tampilannya ya. Sekarang akan kita cobain kuenya. Kita ambil satu. Dari tampilan ini tuh cantik banget, rapi, juga menarik kalau dijadikan ide jualan. Nah, ini pun matangnya merata ya teman-teman. Nah, ini akan saya cobain. Dari segi rasa ini tuh beneran enak banget, rasanya mewah. Nah, teman-teman wajib banget coba resep ini ya. Selamat mencoba di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.